ketemu kita lagi teman-teman YouTube. Nah, ini karena sudah jam 12 siang. Tamu wajib lapar. Ketemu lagi kita mau langsung panen aja. Kita menuju kandang 31. Yo, ayo Mas Agil. Nah, ini kandang-kandang kita apa namanya, ya cukup sederhana lah. Ini kandangnya kita ya seperti ini kandangnya kita. Jadi kita mau panen dulu. Ini Mas Dani shoot dulu indukannya Mas Dani. Nah, indukannya seperti apa. Nah, itu betinanya itu platinum. Betinanya platinum series. Betinanya. Ini jantannya yang di depan ini. Ini jantannya. Jantannya muda hutan ini. Nah, ini jantannya muda hutan. Ini duanya bulu baru Mas. Nah, kita ini panen ini. Ini galak ini. Sehat-sehat sepertinya ini. Ini satu nih. Nah, ini jantan sepertinya ini. Tuh. Dua, ini sepertinya betina ini. Dua. Ini sepertinya jantan ini. Tiga. Ini empat. Ini jantan. Ini sepertinya jantannya tiga, betinanya satu. Kalau nggak salah. Nah, ini 4 ekor sesuai dengan targetnya. Kakaknya juga 4 ini. Oke, kita selesai panen. Kita lanjut lagi nanti. Oke, selamat siang. Halo teman-teman YouTube, ini sudah ada yang kangen dengan YouTube saya. Barusan masuk di handphone saya, itu Pak Fendi Malang. Tak buatkan video Pak Fendi ya, sudah hampir 2 minggu 3 minggu ya saya nggak mengudara ya. Jadi hari ini saya mengudara lagi. Mengudara karena ada tamu istimewa yang pasti. Ini yang sebelah kiri saya ini dari Purworejo. Nah, dia hari ini ambil kartu anggota sama kartu penangkar, sertifikat penangkar sama kaos. Bergabung di Korwil Kedu.
Nah, sebelah kanan saya ini pasien saya berapa tahun yang lalu, Pak? Sekitaran 6 tahun. Pasien saya 6 tahun yang lalu. Ini jangan ditiru, karena ini pasiennya nggak sembuh-sembuh. Ini mungkin karena penyakitnya yang memang sudah mendarah daging, atau karena dokternya yang kurang pinter. Jadi ini kambuh terus ini. Nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh katanya. Itu Mas Agil dari Solo. Wah, sama masih dengan ajudannya ini setia dari 6 tahun yang lalu juga ini. Teman mainnya katanya, kalau dolan mesti dikawal supaya aman sama istrinya, nggak belok-belok gitu. Ada pengawalnya. Nah, jadi Mas Agil ini dari 6 tahun yang lalu, teman-teman YouTube, sudah ambil ke tempat saya. Pertama saya antar ke Solo, Mas ya. Ya. Kalau nggak salah kita janjian di ayam goreng Haji Untung ya. Enggak, Iya. Selamat. Oh, Pak Slamet. Ya. Ya, 6 tahun yang lalu saya masih ingat. Dia Mas Agil ini ambil trotolan sama saya. Merah dulu. Merah ya? Ya. Totalnya berapa? Saya sudah lupa malah lu, Mas. Saya udah lupa juga. Yang pasti mungkin 5 lebih ya. Sekitaran lebih. Lebih 5 ya. 10 lebih katanya. Berarti kan makanya selama 6 tahun ini tiap setahun sekali minimal 2 dia ambil tempat saya. Jadi obatnya seperti itu. Nah, kali ini Mas Agil datang lagi. Ini kok bukannya tambah sembuh, tambah parah. Tambah parahnya apa? Ini sabunnya sudah mendarah daging, sakaunya mendarah daging. Jadi kemarin ini saya memang menekankan dan mengajarkan supaya beternak. Nah, supaya beternak, karena Mas Agil juga secara finansial top, jadi kan saya sarankan untuk jebol kandang. Kenapa jebol kandang? Satu, yang pasti sudah produksi. Nah, ini yang sebelah kanan saya ini ada tulisannya kandang 31. Nanti Mas Agil ini akan bedol kandang 31. Netasnya 4, adiknya juga 4. Nanti kita akan panen. Begitu panen dibawa pulang. Kemarin waktu panen yang pertama nggak dibawa pulang karena kandangnya belum jadi. Jadi kita sharing-sharing masalah kandang, Mas, kemarin ya. Masalah kandang gimana idealnya seperti apa. Setelah jadi baru hari ini diboyong. Jadi saya sebagai peternak dan penjual juga harus fair. Fairnya apa? Biarpun Mas Agil ini sudah percaya dengan saya dari 6 tahun yang lalu, saya harus tetap jaga kepercayaan itu. Jadi kita panen anaknya, langsung nanti kita ambil indukannya, bawa pulang Solo. Mungkin nanti sekitar jam 12 sudah tak usir nih, Mas Agil ya. Kita makan siang terus tak usir pulang. Supaya apa? Supaya sampai sana sekitar jam 4, jam 5 bisa masuk langsung masuk kandang. Jadi kalau nggak ada halangan mungkin ya seminggu lagi sudah mulai nelor, Mas. Kalau tidak ada halangan. Nah, jadi hari ini kedatangannya seperti itu. Jadi ini sakitnya tambah parah. Tapi sakitnya dalam tanda kutip sakit yang benar. Jadi secara bisnis juga menggiurkan ya, Mas. Ini sudah 4 sama 4 sudah 8 panenannya di tempat saya. Nah, nanti hitungannya kan nggak perlu kita bahas di sini, tetap ada hitungannya ya nggak? Yang pasti sudah ada hasilnya 8. 8 ini kalau nggak salah aja jantannya 3. Tapi kalau karyawan saya bilang malah ini jantan semua, karena yang dikira betina sudah ngeriwik labu. Kalau jantan semua ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya nggak? Jantan semua. Cuman saya sarankan lagi besok betinanya jangan dijual. Karena apa? Kalau untuk nyari terah yang secara kualitas bagus dan kuantitas 4, terus hasilnya juga rata-rata 3-4 itu susah, Mas. Jadi kenapa jenengan kemarin beli sama saya perempuan pasti mahal. Kenapa mahal? Itu supaya nggak dibeli. Jadi saya jual mahal itu kenapa? Karena biar supaya nggak dibeli. Kalau saya minta mahal kan pasti kan kalau nggak orang nekat nggak mau beli. Nah kalau yang nekat ya sudah. Karena sudah kemucap omongan mahal nekat dibeli ya sudah kita jual kan gitu. Betul loh, Mas? Nah kemarin 10.000 betina platinum. Ya memang mahal, ngerti saya mahal. Kenapa mahal? Bener dituku. Cara goyonya gitu. Tapi secara teknisnya mahal itu ada sebabnya. Sebabnya apa?
Karena satu, secara kualitas tempat saya tidak ngomong bagus, tapi tidak jelek. Secara kualitas. Dan itu mungkin tidak diragukan. Karena apa? Kalau sampai diragukan secara kualitasnya, tidak mungkin Mas Agil dari 6 tahun yang lalu masih ketemu saya di sini. Tidak mungkin. Ya toh? Tapi saya ngomongnya bukan kecap nomor 1. Nanti kalau kecap nomor 1 salah. Saya ngomongnya tidak jelek aja. Jadi saya nggak ngomong bagus, tapi saya ngomongnya tidak jelek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara kuantitas. Secara kuantitas memang betina saya fair. Waktu Mas Agil kemarin sebulan lalu kesini, tak lihat kan di CCTV saya. Berapa nelornya, berapa netesnya. Jadi tidak ada dusta. Tidak beli kucing dalam karung. Jadi kita lihatkan deal harga sudah, ya sudah. Titip sebulan ya kita kasih perkembangannya, betul Mas ya? Ya. Perkembangan netes telurnya kan saya lapor, karena memang sudah bukan punya saya. Saya punya kewajiban untuk lapor ke pembeli saya, karena itu sudah laku. Karena dia dititip sini ya tak anggap saya juga dikasih order. Kan titip juga mesti ada biaya kan gitu. Itu tak anggap saya dikasih order, tapi itu nggak masalah supaya kandang di sana lebih sip dulu. Karena kalau sudah jadi nanti masuk ada trouble, renov lebih bermasalah. Mendingan renov dulu. Seperti itu. Nah, itu istilahnya ya perkenalan saya dengan Mas Agil dari 6 tahun yang lalu. Ya sekarang ini tambah mesra yang pasti karena memang saya memberikan ilustrasi kita ngomong bisnis ya Mas. Ya. Kita ngomong bisnis. Kalau kita ngomong bisnis ya dengan indukan saya yang harganya sekian, dengan keadaannya yang netesnya sekian, jual anakannya harga sekian, berhitung bisnisnya sepertinya menggiurkan. Kalau enggak juga nggak mungkin Mas Agil mau beli di tempat saya. Tapi tetap resiko negatifnya pasti ada. Pasti, karena kita berbisnis benda hidup, makhluk hidup. Jadi kalau ada masalah tetap ada. Mungkin mati, sakit, dan lainnya, amit-amit lah. Tapi sampai dengan saat ini saya bisa membuktikan ke Mas Agil bahwa anakannya 4 juga sehat-sehat. Ini di kamera juga nanti kita panen 4 juga sepertinya sehat-sehat. Ya. Kan seperti Mas Agil ya. Nah, ini Mas Agil mengambil berapa? Mau ambil 1 pasang dulu. 1 pasang. Ya, 1 pasang nanti kalau sudah merasakan manis kan pasti muda lagi. Iya. Pasti sakau lagi nanti. Pasti sakau lagi. Ya, gitu. Nah, sekarang gantian Mas Agil. Boleh cerita sedikit lah. Mas Agil dari 6 tahun yang lalu. Sekalian Mas Agil yang cerita. Apa sih yang membuat jenengan tuh kok sering ketemu saya di sini gitu. Dari 6 tahun yang lalu. Agak kenceng Mas, biar denger gitu loh. Ya sesuai dengan kualitas Om. Sesuai dengan kualitas ya. Harga itu mencerminkan kualitas. Dan selama ini Belum pernah meleset. belum pernah meleset ya, puji Tuhan, belum pernah meleset katanya. Ini enggak settingan loh ya. Ini barusan datang sarapan terus ketemu ini. Ya toh, jadi ya boleh ditanya karena sebelum Pak Agil memutuskan di tempat saya dengan Pak Hengki duluan mana Pak? Pak Hengki Solo. Duluan jenengan. Nah, ada di Pak Hengki juga. Solo banyak. Kita yang ambil tempat kita banyak. Cuman ya ini mungkin dari 10 kumlot ya Pak. Kumlot dalam arti itu nggak ada yang miss ya. Alhamdulillah belum. Belum ada lah. Ya, jangan ngomong jangan enggak. sampai. Amit-amit. Jadi dari 10 lebih ini belum ada yang miss. Jadi kita kalau saya jual fair. Mungkin kalau teman-teman apa pembeli saya pernah main ke tempat saya, pasti akan tahu kenapa saya jual satu ya mesti mahal. Kalau ngomong mahal itu pasti mahal. Tapi mahal saya ada sebabnya. Ada Relatif sebab itu. relatif kok. Ya. Nah, yang lebih mahal daripada saya banyak. Banyak ya. Lebih murah juga banyak. Tapi mungkin kalau saya nggak tangkap tadi Mas Agil cerita, saya menjual sesuatu yang kualitasnya bagus. Dibandingin harganya bagus mana Mas? Banding harganya bagus kualitasnya. Kualitasnya superior. Kualitasnya. Nah, hal ini sama seperti yang disampaikan teman saya. Dia bilang, Pak Gunawan, saya punya trotol itu lebih dari 5. Dari peternak A, B, C, D, E. Bapak yang kelima. Dia bilang seperti itu. Dan saya beli trotol ini, Bapak paling murah. Harganya paling murah. Karena saya jual paling mahal, ya paling 7,5, 10 paling mahal. Tapi teman saya ini kebetulan juga orang Solo Mas, cuman saya nggak mau nyebut namanya. Itu
Dia ngomong, kalau secara kualitas Pak Gunawan, punyamu dengan peternak yang lain yang harganya mahal itu sama, power ini sama. Yang membuat saya jatuh hati dan seperti jenengan, akhirnya orang ini juga, teman saya ini juga beli ke saya terus, mungkin baru 4-5 kali ini. Itu karena kualitas saya di atas harga saya. Artinya harga saya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Nah ini karena di sini lagi renov, saya nggak bisa pamer pesanan nih. Ya jadi kalau di sini pesanan biasanya penuh, papan tulisnya penuhnya apa ya, kembali. Memang kualitas saya jual 5 juta seandainya, pasti burung saya di atas 5 juta kualitasnya. Paling nggak ya 6-7,5 bisa lebih. Jadi ada orang yang konsumen pasti akan punya sebab untuk jatuh hati dan sakau ke tempat saya. Nah ini 6 tahun lah, 6 tahun itu bukan waktu yang pendek loh. Ya enggak, wong rumah tangga aja yang sebulan 2 bulan juga yang bubar ada, ya enggak. Ini 6 tahun kan berarti ya terima kasih Mas Agil. Jadi sudah sakau 6 tahun. Dan saya yakin akan kesini lagi. Karena apa? Ya karena memang menjanjikan. Saya menjanjikan sesuatu yang bukan susah digapai, tapi saya menjanjikan sesuatu yang realistis. Dan itu memang, ya saya selalu ngomong jeleknya, saya nggak pernah ngomong baiknya. Kita ngomong jeleknya, dan yang ngomong bagus tidak perlu disampaikan. Tapi kalau ngomong jelek harus disampaikan dulu. Karena kalau bagus itu biasanya orang dapat bagus diem. Tapi kalau orang dapat jelek biasanya nyanyi. Nah seperti itu. Jadi saya istilahnya kita jaga image seperti itu. Jadi cuman gitu tuh lagi ya Mas ya. Jadi nggak ada yang lain lagi ya ngomongnya ya. Ya cuma itu tak. Cuma apa lagi? Ini saya berharap ngomongnya 2 menit apa 3 menit. Jadi YouTube-nya bisa panjang. Ternyata ngomongnya nggak sampai semenit ya. Ya oke. Teman-teman YouTube. Jadi kemarin saat ini ya kita pamer lah. Kita ngomong pamer, kalau nggak pamer nggak fair ya. Saya ngomong pamer. Saya saat ini punya 68 pasang, 68 indukan dan semua prestasi. Terus kandang saya saat ini 38 dan mungkin saya tidak akan nambah. Kemungkinan kecil saya nambah, cuman sepertinya tidak nambah 38. Jadi memang kita pakai sistem seperti kos-kosan. Kalau yang siap masuk kandang, tidak siap bermasalah, mabung atau apapun kita tarik ganti baru. Jadi dari 38 kandang ini sebulan yang lalu Mas ya, sebulan yang lalu Mas Agil ke sini. Semua berkenaan dengan anggaran. Ini yang diambil Mas Agil ini memang indukan ring gold. Jadi dari sekian banyak 38 kandang ini kan saya tanya ke konsumen. Ya mohon maaf anggarannya Mas Agil berapa? X rupiah. Di anggaran ini kita kasih pilihan, ya Mas ya. Kemarin tak kasih pilihan. Pilihan yang terbaik menurut saya, karena Mas Agil percaya dengan saya malah bingung. Bingungnya itu nanti amit-amit bok beleset, karena bagusnya saya kan belum tentu baik di bagusnya konsumen. Tapi karena beliau manut, dari dulu nih manut saya yang jadi nggak enaknya tuh manut masa bongkoan. Pokoknya Pak Gunawan barang apa anggaran saya segini, saya dikasih yang paling baik menurut Pak Gunawan. Tapi kan kemarin tak tunjukin ya Mas, tak tunjukin bahwa satu dari 38 ini mengerucut mungkin sekitar 4-5 kandang. Nah, 4-5 kandang ini tak kasih tahu speknya. Jantannya seperti apa, betinanya seperti apa, kelasnya seperti apa. Ya toh, terus lanjut. Produksinya, rekodnya seperti apa. Jadi di kandang 31 ini memang rekodnya cukup luar biasa. Karena apa? Ini panen ke 3, 4 yang ini kalau nggak salah. Baru mabung. Jadi kurang lebih 3-4 kali produksi. Dan selalu 4. 4 terus ya? 4 terus. 4 terus. Nah, satu itu. Kedua, semua bulu baru. Jadi amit-amit kalau nggak ada aral melintang masih bisa sampai 8 kali lagi Mas Agil. Moga-moga sesuai dengan yang diharapkan. Jadi masih 8 kali lagi bisa panen. Bisa lebih, karena satu periode itu rata-rata rekodnya indukan ini 12 kali sampai 14-15 kali.
Jadi saya ambil minimalnya aja kurang lebih 8 kali lagi. Karena bulu baru. Tadi sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, indukan ini tidak pernah miss. Jadi stabil. Keempat lagi, jantan betinanya mau ngeloloh. Nah, mau gantian ngangremi. Itu ya agak susah yang seperti itu. Gitu loh. Jadi dari 45 ini mengerucut ke satu ini memang. Ada satu lagi di kandang 20. Tapi memang secara harga luar biasa. Ya toh, secara harga luar biasa. Itu 33. Nah, cuman karena ini Mas Agil lagi belajar, tapi belajarnya wis top. Bedol kandang saya top. Nah, sekolah itu beliau langsung lulus sarjana. Tinggal kerja ngelanjutin aja. Mereknya pakai merek saya. Karena saya juga diiming-iming. Kandangnya berapa Mas Agil? 6. Isi berapa Mas? Ini baru isi 1. Satu aja dari saya semua ya. Jantan dari saya, betina dari saya ya. Ini kandang kedua. Dan saya masih diiming-iming 4 kandang lagi. Masih dapat proyek 4 kandang. Tapi jangan buru-buru. Jangan buru-burunya gini. Saya memberi janji. Tapi harus dibuktikan dulu. Betul ya Mas ya? Ya, benar. Satu dulu. Kalau mau beli banyak, saya yo seneng dapat duitnya, terima uangnya ini banyak saya. Tapi saya nggak mau. Satu dulu. Satu nanti kalau Mas Agil sudah berhasil ngedekno, bisa jual, nerima duit, sudah berasa manisnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nggak ada halangan, dengan jual anakannya aja, nambahin sedikit sudah bisa bedol kandang lagi. Itu yang saya ajarkan, betul ya Mas Agil? Nah, saya ngajarin secara bisnis saja. Kecuali Mas Agil memang duitnya turah, 1 M gitu, apa setengah M gitu turah. Ya nggak apa-apa, cuman kita kan ngomong bisnis. Kalau bisnis itu kan tetap dengan investasi berapa, kita ada keuntungan berapa, risikonya seperti apa. Semakin tinggi risiko, semakin kecil marginnya, itu umum. Ya toh? Nah, kita ngomong secara seperti itu. Jadi dari kemarin ini mengerucut ke satu kandang 31, dan memang saya kabarin kemarin ya Mas Agil, karena kandangnya sudah siap, tak kabarin Mas, ini netas kemarin tanggal 21. Tak laporin ke Mas Agil, netas sekali ya Mas, tak fotoin. Ini moga-moga netas kabeh Mas. Moga-moga netas semua. Netas 2 juga saya lapor, netas 3 lapor, sampai netas ke-4 pun saya lapor. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah 4-4-nya netas sesuai prediksi. Terus saya ngomong, Mas Agil dijemput kalau enggak hari Minggu, hari Senin paling lambat. Paling cepat hari Minggu karena umur 6 hari. Paling telat Senin 7 hari. Karena setelah itu mbok ngelolohnya susah. Nah ini hari Minggu pas santai, karena beliau juga kerja, ya toh, santai diambillah hari Minggu, hari ini kita ketemu. Nah itu mungkin ulasan singkat saat ini, karena waktunya sudah semakin siang, kita mau nanti nangkep di kandang, kita bedol kandang sama panen dulu, kita nanti sambung lagi. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Agil? Nggak ada. Cukup ya, nanti kita sama-sama panen ya. Siap. Oke teman-teman YouTube, kita rehat sejenak. Kita sambung lagi nanti di kandang. Selamat siang.